Halo murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini ibu akan membahas materi tentang They are made in Indonesia yang merupakan materi chapter 8 dan kali ini adalah video part pertama pada buku Bahasa Inggris Think Globally, Act Locally. So, murid ibu yang terpelajar, are you ready to study? Let's get started. Alright student, sebelum kita bahas materinya, kita baca dulu apa sih capaian pembelajaran untuk chapter 8 ini dengan judul They are made in Indonesia. Mereka dibuat di Indonesia. I am made in Indonesia. Saya dibuat di Indonesia. Nah, capaiannya adalah we will learn to use sentences in the passive voice to describe objects. Kita akan belajar menggunakan kalimat-kalimat di dalam kalimat pasif untuk mendeskripsikan objek-objek. Nah, murid ibu, sekarang baru kita masuk ke halaman pada buku bahasa Inggris kita. Here we go. Alright, my student, now silakan buka buku halaman 143 ya. Kita cek dulu. Oh, sorry, 146 ternyata. Alright, we read the books, observing and asking questions. Mengamati dan bertanya. We will play the roles of the speakers in the pictures. Kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam gambar. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher reading each of the descriptions of 4 popular foods from Indonesia. Second, we will repeat the description after our teacher sentence by sentence. Then, in groups, we will play the rules of the speakers. Berikut apa yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan dengan hati-hati guru kita membaca masing-masing deskripsi dari 4 makanan populer dari Indonesia. Kedua, kita akan mengulang mendeskripsikannya setelah guru kita kalimat demi kalimat. Kemudian, di dalam kelompok, kita akan bermain peran sebagai penutur. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat-kalimat dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. Oke, ini dia. Kita baca dulu ya. Alright, so, well, murid ibu, nah ini yang pertama ya, yang akan kita bacakan. Katanya tadi ada 4 popular foods, 4 makanan yang populer dari Indonesia. Kita mulai dari makanan pertama yaitu sate. Nah, lihat gambar ini, sate. We can say that satay or sate. Nah, cara pronounce-nya sama karena ini makanan dari Indonesia. Supaya lebih jelas, kalau ini kan kecil-kecil, ibu kasih gambar. Nah, ini dia. This is very delicious sate. Kita baca ya. Satay or sate is made of chicken, beef, or lamb. Sate ayam is made of chicken. Sate kambing is made of lamb. Sate sapi is made of beef. Small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Some pieces of well-marinated meat are skewered. Then, on skewers, satay is grilled over very hot charcoal. It is served with peanut sauce or soy sauce. Nah, ibu terjemahkan ya. Udah ya, terbayang ya lezatnya sate. Sate ditulis dengan satay atau sate dibuat dari daging ayam, daging sapi, dan daging kambing atau lembu. Sate ayam dibuat dari daging ayam, sate kambing dibuat dari daging kambing atau lembu, dan sate sapi dibuat dari daging sapi. Potongan-potongan kecil dari daging, kemudian
are marinated. Nah, marinated ini apa maksudnya? Marinated ini adalah marinated bentuk ketiga dari marinate ya, diasinkan atau bisa juga dilumuri ya, dengan saus kecap yang pedas. Beberapa potongan dari daging yang dilumuri atau diasini dengan baik di skewered. Skewered ini ditusuk-tusuk, ditusuk aja. Or skewered itu ditusuk. Kemudian tusukan-tusukan sate dari tusukan tersebut, itu maksudnya ya, sate dipanggang dengan over very hot charcoal. Nah, dengan itu tempat memanggang sate itu namanya apa? Oke, namanya arang ya. Charcoal itu seperti ini loh. Nah, ini untuk tempat memanggang sate ya. Jadi dipanggang dengan charcoal atau bara yang sangat panas. Oke, ya dipanggang di atas bara yang sangat panas. It is served. It ini mengacu kepada sate. Sate dihidangkan dengan saus kacang atau saus soy. Soy itu adalah tadi kecap. Nah, kalau di Sumatera Barat juga disediakan dengan saus yang dari tepung gitu ya, warna kuning, sate Padang gitu. Oke, sekarang yang jadi permasalahan kita adalah karena kita belajar juga tentang passive voice. Nah, di sini, sudah dijelaskan tentang penggunaan passive voice. Passive voice yang digunakan di sini adalah passive voice dengan menggunakan simple present tense. Nah, aturan dari passive voice sebelum Ibu jelaskan ini, Ibu beri dulu pattern ya, atau pola penggunaan dari passive voice ini, supaya kamu nanti tidak kebingungan ya. Oke, ini ada is made, kemudian ada are married, ini sama ya, is met semua ya. Are, kita cari yang berbeda, marinated, oke. Kemudian ada is skewered ya, is skewered, oke. And then is grilled. Oke. Perhatikan word Ibu, ada yang berakhiran ed dan ada yang satu tidak berakhiran id. Yang berakhiran id ini adalah kata kerja yang beraturan, sedangkan made ini bukan kata kerja yang beraturan atau disebut irregular. Kemudian di depannya ada to be is, ada to be are, dan ada to be is. Nah, penggunaan kalimat passive voice ini atau bagaimana cara kita memahami passive voice? Passive voice untuk simple present tense adalah caranya seperti apa? Oke, Ibu berikan contoh. Pertama, dia memiliki subjek, kemudian diikuti oleh to be, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga atau disebut dengan past participle. Oke, past participle. Oke, ini salah ya. Ibu perbaiki dulu. Alright, so to be di sini, Ibu garis bawah, inilah dia, is, are, atau to be yang digunakan menggunakan to be simple present ya. Kita lihat ini simple present, maka to be yang akan kita pakai adalah is, am, are. Oke, tergantung kepada subjeknya nanti. Nah, jadi menurut Ibu, penggunaan am, are, is atau to be, is, am, are ini tergantung subjeknya. Jika subjeknya tunggal, maka kita menggunakan is atau she, he, it ya. Kemudian jika subjeknya jamak, maka kita menggunakan are. Dan jika subjeknya I, maka kita menggunakan Nanti Ibu lihat, berikan contoh. Oke, setelah itu baru diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Nah, mana di sini kata kerja bentuk ketiga seperti made, marinated, skewered, dan grilled.
Nah, subjeknya kita lihat satu. Sate ayam is made of chicken. Oke. Sate ayam is made of chicken. Oh, sorry. Oke. Nah, subjek. Pertama kita mulai dengan subjek. Mana subjeknya? Sate ayam. Oke. Kemudian to be. To be-nya mana? Is. Kenapa menggunakan to be is? Karena sate ayam ini adalah subjek yang tunggal. Hanya satu saja. Maka kita gunakan is. Dan mana verb ketiganya adalah made. Ibu garis bawah. Nah, kalau seandainya ada sate ayam dan sate kambing, maka kita pakai are. Kenapa? Karena subjeknya sudah dua. Sate ayam and sate kambing, maka gunakan are. Kenapa? Karena subjeknya sudah dua atau jamak. Made of, dari apa ayam? Chicken. Dari apa kambing? Lamb. Chicken, misalnya gitu ya. Made of bla 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 bla. Chicken. Copy aja ya. And lamb. Nah, maksud ibu di sini hanya untuk menunjukkan bahwa kalau subjeknya sudah lebih dari satu, maka kita penggunaan to be are. Dan kata kerjanya tetap menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Nah, itu yang perlu diingat untuk membuat kalimat pasif. Jadi kalimat pasif itu di dalam bahasa Indonesia dinyatakan dengan terjemahan di dan ter. Dalam bahasa Indonesia ya, di dan ter. Nah, gitu. Atau ter. Are made berarti artinya is made berarti dibuat atau terbuat. Are made dibuat atau terbuat. Tapi di dalam bahasa Indonesia tidak ada pakai jamak harus pakai ter, singular pakai di. Tidak. Ini hanya untuk bahasa Inggris. Jadi penggunaan to be ini adalah untuk tergantung kepada subjeknya. Nah, paham nggak? Oke, jadi inilah yang menggunakan passive voice present tense. Oke, murid ibu, semoga paham ini ya. Dan untuk bahasa Indonesia juga tahu menerjemahkannya. Nah, kalau begitu ini ada some pieces of well marinated. Ya, kenapa dia penggunaan to be are? Karena di sini ada some pieces, jadi beberapa. Beberapa berarti dia disebut dengan jamak. Nah, gitu. Kalau misalnya subjeknya I bagaimana? Bisa saja saya dimarahi ibu, saya dikasih hukuman, berarti penggunaan subjek I dan to be-nya are. Nah, nanti caranya dimarahi, dihukum, misalnya dihukum itu apa bahasa Inggrisnya? Hukum. Nah, jadikan dia dalam bentuk ketiga, begitu. Oke, sekarang kita masuk ke halaman berikutnya. Sate kambing is made of. Nah, ini pasif juga. Jadi made masuk. Oke, sudah tahu yang kata kerja untuk pasif bentuk ketiga. Dalam pasif ingat satu kali lagi harus dalam bentuk verb ketiga atau disebut past participle. Oke, kita lanjut. Gampang banget ya. Nah, ini dia. We will make sure we know the meanings of every word. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. While we are writing, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Kita akan meyakinkan kita tahu makna masing-masing kata, kita akan gunakan kamus, kita akan mengeja kata dan menggunakan tanda baca dengan benar. Sambil kita menulis, kita akan sebutkan kata-kata dengan kalimat-kalimat dengan lantang, jelas, dan tepat. Jika kita ada masalah, kita akan bertanya ke guru untuk meminta bantuan. Oke, sekarang
Tuliskan 8 fakta tentang sate yang disebutkan oleh Udin. Sate is made of chicken beef. 1. Sate ayam is made of chicken. Sate kambing is made of lamb. Berarti ada 8 baru 3 yang disebutkan ya. Berarti ada 5 lagi. Mana dia? Nah, setelah kamu temukan fakta baru digaris bawahi kata kerjanya. Are found. Nah, seperti contoh katanya. Is made, is made, is made. Kamu garis bawahi kata kerja dan to be-nya. Itu perintah dari buku ini. Oke. So, bagaimana murid ibu? Sudah paham? Oke, semoga murid ibu benar-benar paham dengan pembelajaran pasif ini ya, karena intinya kita memahami pelajaran passive voice dengan simple present tense. Ingat, simple present tense, berarti to be yang kita gunakan adalah to be is, am, are saja, karena dia simple present tense. Kemudian kalau seandainya ada menggunakan modal kita letakkan setelah subjek, baru modal, kemudian baru be, diikuti oleh be dan verb ketiga. Contoh, can be. Nah, ini adalah aturannya. Will be. Kemudian has to be. Baru kemudian diikuti oleh verb ketiga. Itulah yang passive voice. Oke, murid ibu, sekian dulu penjelasan ibu tentang materi kali ini, passive voice. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya dan semoga kamu happy. Have a nice day. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.